Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita anime Build the Fight. Anime ini mengisahkan seorang pelajar bernama Kurabe Teruto yang sedang mengalami amnesia dan tidak ingat semua hal tentang dirinya sendiri. Meskipun sudah kehilangan sebagian besar ingatannya, tapi Teruto masih ingat dengan jelas tujuannya harus dia capai, yaitu menjadi seorang penantang untuk mengalahkan raja dalam pertempuran. Ceritanya bermula ketika murid perempuan bernama Banka Sakura dikejar oleh preman. Sakura dikejar karena preman itu sedang mengincar kecip yang dia miliki. Sakura menolak memberikannya karena preman itu takkan kuat bertahan dalam pertarungan. Di saat yang sama, Kurabe Teruto terlibat dengan urusan mereka. Teruto terlihat kesal karena makanan yang baru saja dia beli diinjak oleh preman tersebut. Menanggapi hal tersebut, preman itu pun mencoba menyerangnya dengan senjata tajam. Namun dia langsung dikalahkan karena ternyata Teruto punya kekuatan yang mengerikan. Sebagai permintaan maaf karena sudah melibatkannya, Sakura memberikan makanan baru untuk Teruto. Sakura beranggapan jika Teruto itu sangat kuat, tapi Teruto bilang kepadanya tidak begitu mengerti tentang kekuatan di dalam kartu yang dia miliki. Hanya saja saat tersadar kartu itu sudah ada di tangannya. Setelah menyadari jika Teruto sedang hilang ingatan, Sakura pun menjelaskan semua hal kepadanya. Build the Fight merupakan kartu yang dibutuhkan untuk tinggal di kota yang diperintah oleh raja. Semua orang membutuhkannya untuk mengabulkan harapannya. Selain memberinya informasi, Sakura juga mengajarkan kepada Teruto bagaimana cara untuk bertarung. Kartu dengan kekuatan misterius ini bisa memanggil kekuatan untuk menyerang. Setiap kartu memiliki kemampuan yang berbeda dengan kartu lain. Jika kartu milik lawan diserang, maka lawan akan kehilangan kesempatan untuk menyerang. Sedangkan jika pemiliknya yang diserang, maka akan mengurangi jumlah poin nyawanya. Pada awalnya, Sakura yang memimpin pertempuran. Terlebih lagi, dia juga sudah menggunakan kartu untuk membangkitkan wilayah kekuasaan. Akibatnya, Sakura menjadi sangat kuat dan dapat memaksimalkan kemampuan unitnya. Namun saat giliran Teruto sudah tiba, dia langsung ingat tujuannya untuk mengalahkan raja. Dan di saat yang sama, Teruto mendapatkan kembali semua kemampuannya. Sehingga Sakura kewalahan ketika melawannya. Meskipun sisa poin Teruto lebih rendah dari Sakura, tapi pada akhirnya Teruto yang memenangkan pertarungan tersebut. Setelah melihat potensinya, Sakura memutuskan akan mempertaruhkan semuanya kepada Teruto, sehingga Teruto bisa bertarung melawan penantang untuk mendapatkan kecip mereka. Sakura berkata bahwa kecip itu sangat penting. Jika jumlah kecip mencukupi, maka dia bisa mendapatkan hak untuk menantang raja. Meski sudah ingat tujuannya, tapi Teruto masih belum ingat tentang hal yang lain. Dia tidak tahu tempat tinggal dan tidak tahu apapun tentang wilayah kota. Sambil mengantarnya berangkat ke sekolah, Sakura menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di Neo Kyoto. Sakura juga berkata semakin kuat Build the Fight, maka seseorang bisa menikmati kehidupan mewah di pusat kota. Namun jika terjadi sebaliknya, maka akan terasingkan di wilayah luar. Hal ini bisa terjadi karena ada sosok yang telah menyatukan kehendak rakyat, yaitu raja saat ini yang akan mereka tantang. Ketika Teruto berada di depan sekolahnya, dia langsung bertemu dengan gurunya. Teruto membuat gurunya itu khawatir karena dia murid pindahan yang tidak pernah hadir. Sakura mendapatkan informasi tentang penantang lain di sekolah tersebut. Hiyori merupakan siswi SMP sekaligus penantang yang dia maksud. Hiyori mendatangi Teruto karena sudah tahu jika dirinya juga merupakan seorang penantang. Oleh karena itu, pertarungan sesama penantang pun tidak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan, Hiyori mempertaruhkan satu kecip, sedangkan Teruto mempertaruhkan semua yang dia punya. Di tengah pertempuran, Hiyori membangkitkan wilayah benteng langit, lalu menggunakan kekuatannya untuk menyerang Teruto. Selanjutnya, Teruto menggunakan kesempatan dengan menghancurkan unit penyerang, kemudian membangkitkan wilayah kegelapan dan memanggil unit kuat untuk menyerang. Dia mengulangi strategi itu hingga Hiyori tidak lagi punya kesempatan untuk menyerang, sehingga pada akhirnya Teruto bisa menang dari dirinya. Sakura bertanya-tanya kenapa dia mempertaruhkan semua kecip milik
miliknya. Padahal jika kalah, maka semuanya akan berakhir. Setelah kalah, Hiyori mengenang kembali ketika dirinya berada di distrik luar. Dia selalu sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Tapi karena memiliki Will Divide, maka sejak saat itu dia berlatih setiap hari, hingga kemampuannya mulai membaik dan bisa meninggalkan distrik luar. Melalui Will Divide, mungkin saja dia bisa tinggal di pusat kota. Oleh karena itu, dia sangat sedih ketika dikalahkan oleh Teruto. Sekarang, Hiyori tidak bisa mewujudkan impiannya karena sudah kehilangan haknya untuk menantang raja. Meskipun begitu, dia memutuskan akan terus berjuang. Hiyori memohon kepada Teruto untuk menjadi muridnya dan berkata akan ikut kemanapun dia pergi. Sakura membawa Teruto untuk menantang orang-orang di persembunyian musuh. Di sana terdapat tim yang sengaja menurunkan resiko dengan membagi kecip mereka. Juga ada rumor yang mengatakan mereka menculik orang-orang untuk dijadikan kelinci percobaan. Maka dari itu, Teruto tidak segan untuk menyerang dan berencana akan mengalahkannya untuk mengumpulkan banyak kecip dari mereka. Namun saat tiba di tempat persembunyian, dia sedikit terlambat karena sudah ada yang lebih dulu mengalahkan mereka. Mau tak mau, maka Teruto harus melanjutkan pencarian ke tempat lain. Di saat yang sama, dia malah terseret ke dalam kerumunan. Tapi untung saja ada seorang pria yang datang menolongnya. Sementara itu, Sakura menemui seseorang untuk mencari informasi. Lalu setelah diselidiki, ternyata orang yang telah mencuri chip adalah pria yang bernama Enjo Noumitsu. Dia merupakan orang yang sempat membantu Teruto dan saat ini sedang bersamanya. Setelah mengunjungi tempat Teruto, Noumitsu langsung mendapatkan panggilan dari Sakura karena Sakura sudah berniat akan mempertemukan Noumitsu dan Teruto dalam pertarungan Will Divide. Keesokan harinya, Teruto bertarung dengan Noumitsu. Dan seperti biasa, Teruto mempertaruhkan semuanya hanya untuk satu kali pertarungan. Setelah penghalang diaktifkan, mereka langsung memanggil unitnya masing-masing. Dan di saat yang sama, Sakura datang menyaksikan pertarungan. Teruto langsung menyerang unit dan poin nyawa milik lawannya. Lalu untuk membalasnya, Noumitsu memanggil Raja Singa dan membangkitkan wilayah yang bernama Jurang Tanpa Dasar. Dia memanggil Lionel untuk menyerang dealer milik Teruto, lalu kembali melakukan serangan dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan. Hal ini membuat Teruto kehilangan beberapa unit dan poin nyawanya. Di saat itulah Teruto mulai bertarung dengan serius. Dia menggunakan semua energi untuk membangkitkan wilayah kegelapan dan mengaktifkan kemampuan Kasino Takdir. Dengan begitu, maka kekuatan tempur dan sisa poin nyawanya bisa seimbang. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Noumitsu mencoba untuk unggul dengan mengaktifkan kembali kemampuan Lionel dari Jurang Tanpa Dasar, tapi usahanya itu menjadi sia-sia karena Teruto mampu mengalahkannya. Teruto kembali memenangkan pertarungan, sehingga berhak mendapatkan semua kecip yang telah dipertaruhkan. Meski sudah mendapatkan kecip dalam jumlah yang banyak, tapi masih jauh dengan jumlah yang ditargetkan. Di waktu yang berbeda, Hiyori meminta Teruto melakukan latihan khusus untuk dirinya. Meskipun dia memaksa, tapi Teruto tetap menolak dan terlihat tidak begitu memperdulikannya. Supaya Teruto mau menuruti keinginannya, Hiyori menggunakan cara lain, yaitu menggodanya dengan memberikan makanan kesukaannya. Di lain tempat, seorang pria bernama Izanome diperintahkan menggunakan kekuatannya untuk menemui Teruto. Sementara itu, Teruto yang berada di sekolah memakan berbagai jenis roti pemberian dari Hiyori. Dia menyebutnya sebagai latihan khusus, tapi sebenarnya Teruto hanya ingin memakannya saja. Meski begitu, tapi Hiyori tetap bersedia melakukannya. Karena dia percaya dengan meniru kepribadian Teruto, maka dia akan menjadi sekuat dirinya. Oleh sebab itu, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain di sekitarnya. Akan tetapi, ketika berada di dekat kuil, Teruto mendapatkan sebuah tantangan dari perempuan bernama Kika. Meskipun terlihat seperti bukan penantang, tapi dia bisa membawanya ke dalam pertarungan. Untuk melawan Kika, Teruto memulainya dengan memanggil Bloom. Sedangkan Kika menggunakan unit bernama Margaria. Kika mulai menyerang dengan kekuatan penyihir petir. Lalu Teruto memanggil umpan supaya bisa bertahan dengan baik. Namun, ternyata Kika memiliki kemampuan yang tidak terduga. Di saat mengeluarkan kartu, lawan akan mendapatkan koin emas pemutus dosa. Hal ini mengingatkan Teruto kepada seseorang. Meskipun masih belum mengenalnya, tapi dia merasa memiliki suatu hubungan dengan Kika.
Kika. Sedangkan Kika mengenal dengan baik siapa orang yang dia lawan. Semakin berjalannya waktu pertarungan, terungkap identitas Kika yang sebenarnya. Kika sangat sulit untuk dikalahkan karena dia merupakan target sesungguhnya yang ingin dia kalahkan. Kika adalah seorang raja sekaligus adik perempuan Teruto. Meski pertarungan mereka akan dimenangkan oleh Kika, tapi di saat terakhir Kika menarik serangannya, sehingga dalam pertarungan itu tidak ada pemenangnya. Kika kembali ke tempat asalnya untuk menunggu waktu yang tepat dan bertarung serius dengan melawan kakaknya. Sedangkan kakaknya mengalami depresi karena tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Kika ingin mencoba mengulangi permainan dengan kakaknya, tapi karena tidak diizinkan pergi keluar, maka dia hanya bisa bertarung melawan sebuah boneka. Boneka yang dia lawan terlalu mudah dikalahkan, sehingga dia merasa bosan dan bilang ingin bermain lagi dengan kakaknya. Setelah mendengar keinginannya itu, Higuma tetap melarang Kika. Selain itu, karena Kika terlihat kurang sehat, Higuma pun menyuruhnya untuk beristirahat. Higuma juga bilang bahwa kakaknya akan menjadi lebih kuat. Maka dari itu Kika harus beristirahat supaya bisa menghadapinya dengan kondisi yang baik. Akan tetapi setelah bertarung dengan adiknya, Teruto menjadi murung dan hanya menghabiskan waktu dengan memancing di pinggir sungai. Sakura dan Hiyori menyuruh dia mengubah suasana hati, lalu bergegas untuk menemukan penantang berikutnya. Namun apapun yang dikatakan mereka berdua, Teruto malah bersikap dingin dan tidak mempedulikannya. Setelah itu Sakura meminta Hiyori untuk menemani dia. Mereka juga berdiskusi untuk mencari cara menghibur Teruto. Ketika Teruto memancing, dia sempat bertemu dengan Ishinome. Meski tidak terlalu mengenalnya, tapi Teruto sedikit terpengaruh dengan perkataannya. Ishinome seakan memberikan suatu dorongan supaya Teruto kembali bersemangat untuk bertarung. Perkataannya juga membuat Teruto ingat masa lalu, di mana dia tidak pernah menang dari adiknya dalam permainan Build the Fight. Mau berapa kali menantang pun hasilnya tetap sama. Teruto selalu kalah dan tidak pernah menang darinya. Di saat itulah Ishinome mengatakan sesuatu kepadanya. Untuk jadi lebih kuat dari siapapun, dia harus tetap bertarung, meskipun yang dia lawan adalah sang raja sekalipun. Dengan begitu, ambisinya mengalahkan raja menjadi bangkit kembali. Kemudian setelahnya, Sakura dan Hiyori mendatangi Teruto. Awalnya Sakura khawatir karena sudah meminta orang-orang untuk menantang Teruto, tapi karena tidak terjadi apa-apa, Sakura pun terlihat kesal, lalu membuang semua ikan yang telah ditangkap oleh Teruto. Pada suatu ketika, Naomitsu terbangun di rumah milik Sakura. Teruto membawanya karena menemukan dia pingsan di depan tendanya. Kemudian Naomitsu menjelaskan bahwa dirinya sudah kalah di dalam pertarungan saat melawan seorang penantang yang selama ini dia cari. Kelompok baru di Universitas Neo Kyoto dipimpin oleh seorang profesor bernama Kaisen Dairo. Awalnya dia tidak bertarung, melainkan mengirim semua muridnya menggantikan dia. Kemudian setelah semua muridnya dikalahkan, dia sendiri yang ikut turun tangan. Kaisen baru mulai bertarung setelah mengamati banyak pertarungan yang dilakukan oleh muridnya. Diceritakan juga bahwa Kaisen sering menculik orang dari daerah luar. Dia melakukan itu untuk menjalankan eksperimen manusia. Setelah mendengarkan penjelasan dari Naomitsu, mereka berempat pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Selain untuk membalas dendam pada Naomitsu, mereka juga bisa mendapatkan banyak chip jika berhasil mengalahkan Kaisen. Teruto dan teman-temannya datang berpura-pura menjadi seorang murid yang sedang ingin belajar di tempat itu. Awalnya, kegiatan mereka tidak ada yang mencurigakan, tapi tak lama kemudian Teruto pun menyadari jika Sakura sedang disekap oleh Kaisen. Secara kebetulan, Hiyori menekan sebuah mekanisme untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Tempat itu sama sekali tidak mirip seperti lembaga penelitian, melainkan tempat untuk melakukan eksperimen manusia. Kaisen langsung mengaku jika dirinya sudah menangkap Sakura. Dia mengancam mereka supaya diam dan tidak melawan. Meski sudah diancam, tapi Teruto memutuskan untuk terus maju. Lalu di saat Teruto menemukan Kaisen, dia langsung menantangnya untuk bertarung. Teruto mempertaruhkan semua chip yang dia miliki. Akibatnya Kaisen juga terpengaruh untuk menggunakan semua chip miliknya. Kaisen terlalu meremehkannya dan mengira jika dia yang akan memenangkan pertarungan. Pertarungan antara Teruto dan Kaisen pun dimulai. Saat Teruto menggunakan Bloom, Kaisen langsung menyadari jika dia adalah lawan yang harus diwaspadai. Meskipun begitu, tapi dia memiliki laporan dan sudah punya cara untuk mengalahkannya. Kaisen menyerangnya menggunakan unit yang dilengkapi senjata api. Sedangkan
Teruto memanggil penjudi jiwa dan membuang 6 kartu miliknya ke dalam kuburan. Kemudian setelahnya, Bloom membangkitkan kembali semua unit yang kuat dan menggunakan kegelapan untuk membasmi pihak lawan. Strategi itu sebenarnya sudah diketahui oleh Kaizen, tapi tetap saja pada akhirnya Teruto unggul dan tidak terkalahkan.